warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Kalisa Janah Kusmawan, Dan saya Rahmalia. Dan saya Marsha Dewi Hanafitriani. Dan saya Sofa Zihni Rafiah. dan saya Regita Bella Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan nasional. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia harus digunakan dengan baik dalam komunikasi resmi kenegaraan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu dan penghubung bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa ini. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi umum dan khusus yang hendaknya dapat diimplementasikan dengan baik. Dan untuk sejarah bahasa Indonesia, lahir melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan melalui lika-liku dan pengorbanan yang sangat besar. Betapa banyak tenaga, pikiran, nyawa, dan air mata yang telah terkuras hingga lahirnya bahasa Indonesia yang mampu mempersatukan masyarakat Nusantara dalam berjuang meraih kemerdekaan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mempersatukan bangsa ini, sehingga menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Lahirnya ejaan bahasa Indonesia untuk mengatur penulisan agar lebih tertib dan teratur. Saat ini, ejaan digunakan adalah penyempurnaan dari ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penerapan ejaan yang benar akan membuat bahasa Indonesia lebih bermartabat. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia akan lebih dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, penerapannya secara benar harus mampu ditaati oleh kaum terpelajar sebagai bentuk apresiasi terhadap para pejuang bangsa pada masa yang lampau. Bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik dan yang dipakai sebagai tolak bandingan. Penggunaan bahasa yang dianggap benar, ragam bahasa Indonesia yang baku ini biasanya ditandai oleh adanya sifat kemantapan, dinamis, dan ciri kecendekian. Yang dimaksud dengan kemantapan dinamis ialah bahwa bahasa tersebut selalu mengikuti kaidah atau aturan yang tetap dan mantap, namun terbuka untuk menerima perubahan yang bersistem. Ciri kecendekian bahasa baku dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia baku dipakai dalam: pertama, komunikasi resmi seperti dalam surat menyurat resmi, peraturan pengumuman instansi resmi, atau undang-undang. Kedua, penulisan ilmiah seperti laporan penelitian, makalah, skripsi, disertai, dan buku-buku ilmiah pengetahuan. Ketiga, pembicaraan di muka umum seperti dalam